traveling bayar pajak? Ya pastilah, kita bayar pajak juga. Pertama, booking tiket. Kita beli tiket pesawat, itu kita bayar pajak PPN. Kedua, misal kita pakai jasa travel, nah semua biaya yang kita keluarkan itu sudah termasuk pajak yang kita bayar, PPN lagi. Ketiga, selama di bandara, misal kita makan di restoran, kita bayar pajak lagi, PB1 Resto. Jadi, tiap rupiah yang kita dapatkan dari gaji atau penghasilan lain, itu dikenakan pajak. Semua kegiatan ekonomi di Indonesia dan fasilitas publiknya ada pajaknya. Ngomongin tentang pajak, yuk kita cari tahu sistem perpajakan di negara yang pernah menjajah Indonesia, yaitu Netherlands atau Belanda. Sistem perpajakan di negara Belanda itu hampir sama sih dengan sistem perpajakan di Indonesia. Perbedaannya ada di tarif pajak dan jenis pajaknya. Nah, tarif pajak yang paling tinggi di negara Eropa, salah satunya Netherlands ini adalah tarif pajak untuk PPh penghasilan orang pribadinya. Ini cukup lumayan besar tarifnya, sekitar 49% dari penghasilan. Meski tarif pajaknya tinggi, tapi didukung dengan teknologi dan digitalisasi sistem perpajakan yang paling modern. Kemudian kepatuhan untuk rakyatnya juga untuk membayar pajak juga sangat tinggi. Meskipun tarif pajaknya sangat tinggi, tapi imbalan layanan publik ke rakyatnya itu sangat nyata. Mulai dari pendidikan hampir gratis dan berkualitas, kesehatannya juga universal, cepat dan manusiawi, transportasi umumnya juga tepat waktu dan nyaman. Dan ini yang gue rasain selama gue traveling di negara ini. Semua fasilitas layanan publiknya cepat, nyaman, modern, dan digital. Serta yang paling kagum banget adalah integrasinya. Orang-orang di sini lebih senang jalan kaki dan pakai sepeda. Integrasi transportasi umumnya mulai dari lokasi pendidikan, lokasi pariwisata, lokasi bisnis, lokasi hiburan, dan lokasi lainnya itu sangat efisien dan terintegrasi satu sama lain. Yang pasti di sini ramah pejalan kaki. Nah, bagi kalian yang ingin berliburan ke Eropa Barat, khususnya di Netherlands atau Belanda, persiapkan kaki Anda untuk selalu kuat jalan kaki. Karena di sini mayoritas pejalan kaki. Nah, jadi tahu ya, orang-orang Eropa itu kenapa banyak yang sehat? Karena mereka rajin jalan kaki. Ya karena ya transportasi umum mereka itu terintegrasi. Makanya mereka lebih memilih untuk memakai transportasi umum daripada memakai transportasi pribadi. Ya mudah-mudahan aja ya Indonesia bisa menerapkan sistem yang lebih modern lagi untuk layanan publik, terutama transportasi umumnya, supaya daerah pusat, terutama Jakarta misalnya, dengan wilayah penyangga lainnya seperti Jabodetabek, itu layanan transportasi umumnya itu bisa terintegrasi antara satu lokasi wisata, bisnis, pendidikan, pariwisata, semua terintegrasi. Jadi meminimalisir juga sebenarnya untuk bisa menggunakan transportasi pribadi, terutama motor dan mobil. Nah, ini bisa jalan asalkan memang dukungan dari pemerintahnya kuat. Itu balik lagi ya, dari uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah mengelola keuangannya dengan baik dan akan balik lagi ke kita sebagai rakyat. Nah, gimana? Kalian tertarik gak mau jalan-jalan ke Eropa Barat, salah satunya negara Netherlands atau Belanda? Meski negara ini telah menjajah kita, katanya 350 tahun, tapi peninggalan bangunan yang dibangunkan di Indonesia itu kuat dan kokoh. Dibandingkan sekarang yang sudah merdeka dan mengelola keuangannya dari hasil pajak rakyat, tapi hasil dan kualitas bangunannya sangat-sangat jauh dari harapan. Bahkan jalan yang baru dibenerin aja atau direnovasi nggak cukup sebulan ataupun setahun itu udah rusak lagi. Itu tadi ya, karena akar masalahnya ada di korupsi. Jadi tugas kita sebagai rakyat harus kritis. Karena apa? Karena kita memiliki hak untuk berpendapat. Karena tiap rupiah yang kita hasilkan, kita bayar pajak. Tapi tetap bersyukur ya, tinggal dan bekerja di Indonesia. Karena bagi gue Indonesia jauh lebih kaya. Terutama kaya akan cita rasa khas makanan Indonesia. Bagi gue, ke negara lain lebih cocok traveling daripada menetap dan bekerja di sana.